You don't even know what I've been through. You don't gotta let me bitch do. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Yunef. NPM saya 235105543. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang pengantar teknologi informasi mengenai produk TI untuk aplikasi perkantoran. Baiklah, kita masuk pada materi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit. Dalam dunia perkantoran, tentunya sebagian besar aktivitas pegawainya berada di depan komputer atau laptop. Kali ini, saya akan membagi sedikit pengetahuan tentang aplikasi yang sering digunakan dalam dunia perkantoran. Beberapa aplikasi itu sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office pun terbagi menjadi 4. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Microsoft Office. Dikeluarkan oleh Microsoft dan dipakai untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kantor atau office work. Software yang satu ini masih terus disempurnakan dan fasilitasnya juga terus ditambah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Office Word, yang ketiga ada Excel, yang ketiga ada PowerPoint, dan yang keempat ada Outlook. Di sini yang sering digunakan dalam perkantoran hanya 3, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Baiklah, saya masuk pada Microsoft Office yang pertama, yaitu Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan sebagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak, pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan mengformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Adapun manfaat dan fungsi Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word yang pertama yaitu membuat dokumen, mengedit dokumen, dan memformat dokumen. Adapun manfaat dan kegunaan Microsoft Word yaitu membuat buku dengan berbagai format, membuat surat dengan lebih cepat, dan terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen secara otomatis. Adapun contoh tampilan Microsoft Word seperti ini. Teman-teman pasti sudah tahu. Dan kita masuk pada yang kedua, yaitu Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Office Windows dan macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini, program ini merupakan program spearheads yang paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis macOS semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Baiklah, adapun fungsi Microsoft Office, yang pertama membuat laporan sebuah keuangan, yang kedua membuat operasi kali, bagi, dan retakan dengan cepat, yang ketiga membuat daftar nilai dan daftar adil, menghitung kurs mata uang, menyajikan data secara cepat, tepat, dan akurat. Sedangkan adapun ada hal-hal yang bisa dilakukan Excel, yang pertama menemukan dengan cepat pola dalam data, tepat dan akurat pada sasaran yang tepat dan valid, dan prosesnya pun sangat cepat. Adapun inilah ada contoh tampilan dari Microsoft Excel. Ini tanda merah adalah bar yang biasa digunakan pakai rumus. Yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint. Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi XNES, aplikasi ini sangat banyak digunakan apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis.
para pendidik, siswa, trainer, dimulai pada versi Microsoft Office 2003. Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013, namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15, Microsoft Office PowerPoint 2013, yang tergabung ke dalam Microsoft Office 2013. Adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint yaitu sarana untuk mempermudah presentasi, yang kedua membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer manapun, dan mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Adapun ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Office, dan yang saya gunakan ini adalah Microsoft PowerPoint. Ini adalah Microsoft Office Outlook. Microsoft Office Outlook sebuah program personal information manager dan Microsoft, dan bagian dari suite Microsoft Office, walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat e. Program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Baiklah, ini adalah contoh dari tampilan Microsoft Office Outlook dan OpenOffice.org, yaitu software aplikasi perkantoran yang biasa dipakai dalam sistem operasi Linux. Tapi sebenarnya operasi Office juga bisa ditandai di sistem operasi Windows. OpenOffice dilengkapi fitur yang hampir sama dengan Microsoft Office, yaitu pengolahan kata, spread, sheet, penyaji, presentasi, dan fitur lainnya. Adapun OpenOffice terbagi menjadi 4. Yang pertama, OpenOffice.org Writer, yaitu salah satu komponen yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Adapun dokumen format yang biasa digunakan adalah dokumen ODT, RTF, dan biasa ekspor ke PDF dengan sekali klik. Yang kedua, OpenOffice.org Calc, perangkat lunak pengolah data angka, teks, ataupun formula numerik. Program ini mempermudah pengguna untuk memanipulasi data mentah yang biasanya berupa tabulasi, data menjadi sebuah laporan data yang menarik dan mudah dipahami karena ditampilkan menjadi grafik yang menarik. Fungsinya hampir sama dengan Microsoft Office Excel. Yang ketiga ada OpenOffice.org Impress. Ini perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Fungsinya hampir sama dengan Microsoft Office PowerPoint. Yang terakhir yaitu ada OpenOffice.org Base, perangkat lunak untuk memanipulasi dan memanajemen database, pembuatan input data sekaligus memanipulasi data dan membuat laporannya dapat dikerjakan dengan base ini. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.